Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 12. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingi menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah menjadi luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum Yehuda seperti aglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingi, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan mengasihi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Penjelasan dan renungan dari Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 3 Tuhan menyatakan kuasanya sebagai pencipta langit dan bumi dan roh manusia. Ia akan menjadikan Yerusalem sebagai pasu pening dan batu berat bagi bangsa-bangsa, artinya kota itu akan menjadi pusat konflik besar yang membuat bangsa-bangsa yang menyerangnya menjadi kacau dan terluka. Ayat 4-6 Tuhan berjanji akan membingungkan musuh-musuh Israel dan memberi kekuatan kepada Yehuda. Yerusalem tidak akan dihancurkan tetapi akan tetap berdiri kokoh di tengah tekanan. Ayat 7-9 Tuhan memberikan kemenangan pertama kepada Yehuda agar tidak ada yang sombong. Semua orang bahkan yang lemah akan dikuatkan seperti Daud, dan Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Ayat 10-14 inilah bagian penting yang paling menyentuh. Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan permohonan, dan mereka akan mendatangkan kepada dia yang telah mereka tikam suatu nubuatan langsung tentang Yesus yang disalibkan. Bangsa itu akan meratap dalam pertobatan yang dalam, penuh penyesalan seperti kehilangan anak tunggal.
Renungannya untuk kita, Tuhan berdaulat atas segala bangsa. Dalam dunia yang penuh gejolak dan peperangan, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Bahkan ketika bangsa-bangsa besar bergejolak melawan rencananya, Tuhan tetap berkuasa dan menetapkan arah sejarah. Apakah kita masih percaya Tuhan berdaulat saat keadaan di sekitar kita nampak gelap? Kelemahan menjadi kekuatan. Di tangan Tuhan yang lemah bisa menjadi seperti Daud dan yang kecil bisa menjadi alat kemenangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengangkat orang biasa untuk maksud yang luar biasa. Jangan meremehkan diri sendiri. Tuhan bisa memakai kamu untuk tujuan besar bila kamu taat dan bersama Tuhan. Pertobatan adalah gerakan pribadi dan dalam. Nubatan tentang ratapan atas dia yang ditikam merujuk pada Yesus. Pertobatan bukan hal massal tanpa makna. Tuhan menyentuh hati setiap pribadi dan keluarga satu persatu. Sudahkah hatimu hancur karena dosa? Sudahkah engkau memandang salib dengan bersyukur dalam penyesalan? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Semoga hati kita dilembutkan dan kita mau bertobat. Dan biarlah kita memandang kepada Yesus dengan kasih dan kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan memakai kita menjadi terangnya di dunia yang gelap ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.